Kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Nama Kerajaan Utsmaniyah diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artogol Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Kia Alp, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah, yaitu sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Koyih Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya, mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Seljuk, di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ortogul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Selama masa Kesultanan, Turki Utsmani berkuasa tidak kurang dari 40 sultan. Akan tetapi dari 39 sultan tersebut, ada beberapa sultan yang paling berpengaruh, yaitu Sultan Utsman bin Ertugrul, Urkan bin Utsman, Murad pertama bin Urkan, Bayazid pertama bin Murad, Muhammad pertama bin Bayazid, Murad kedua bin Muhammad, dan Muhammad Al-Fatih. Kemajuan dari Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama pada bidang pemerintahan militer. Kekuatan militer terorganisir dengan baik. Dilakukannya pembaruan dalam tubuh organisasi militer. Tidak hanya dalam bentuk personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Yang kedua, pada bidang maritim. Maritim Turki mendominasi Laut Hitam dan Otranto. Kemudian di masa Sultan Salim, persenjataan maritim diperluas dari Galata sampai ke Sungai Kagitan, dilengkapi dengan kapal laut terbesar di dunia abad ke-16. Yang ketiga, pada bidang pendidikan serta ilmu. Pengetahuan dan teknologi dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada abad ke-19, terdapat 3 buah surat kabar. Kemudian terjadi transformasi pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat pada bidang seni dan kebudayaan. Pada abad ke-17, muncul tokoh-tokoh penting seperti Nafi, yaitu seorang penyair terkenal. Yang kelima, kemajuan seni dan arsitektur. Kemajuan seni dan arsitektur dapat dilihat dari bangunan-bangunan besar yang bernilai artistik, terutama bangunan masjid. Salah satunya ialah Masjid Hagia Sophia. Kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qununi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal. Di antaranya, perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Selain faktor di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Di antaranya ialah: yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada Kerajaan Utsmani menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman, sehingga administrasi pemerintahan Kerajaan Utsmani tidak beres.
tampaknya penguasa Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Faktor yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan, maka di kerajaan Turki terjadi heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus, ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa sangat lemah dan mempunyai perangai yang jelek. Faktor yang ketiga, kelemahan para penguasa. Setelah Sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi. Faktor yang keempat, budaya pungli. Budaya ini telah merajalela yang mengakibatkan dekadensi moral, terutama di kalangan pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan. Yang kelima, pemberontakan tentara Jenisari. Pemberontakan Jenisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. Pada masa belakang pihak Jenisari tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi. Keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan. Faktor yang keenam, merosotnya ekonomi. Akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus, maka biaya pun semakin membengkak, sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan Turki pun merosot. Faktor yang terakhir ialah terjadinya stagnasi dalam lapangan, ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan, sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi ini, karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.